jalani hidup dengan penuh keredaan. Karena kalau kita jalani hidup dengan penuh keredaan, berarti kita telah mengikuti hidup kita sesuai dengan kehendaknya Allah. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, dalam ini ada dalam hadis riwayat Imam Nasai dan Imam Ahmad, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, wahai Allah, berikanlah redha ke dalam diriku setelah takdir yang Engkau tetapkan atas diriku. Ini men. Gitu, Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, jangan lupa untuk subscribe dan kirimkan pertanyaan Anda di kolom komen yang berhubungan dengan tasawuf. Yuk kita langsung saja sapa Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwari Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia, ya Allah. Amin. Amin, Alhamdulillah. Ustadz, seorang sahabat bertanya kepada saya dari Timur Tengah. Beliau bekerja di sebuah kapal tanker minyak, dan dia mengatakan bahwa di tengah kegelapan malam, di tengah tingginya ombak dan gelap gulitanya lautan, saya tidak pernah merasa takut akan kematian. Saya merasa dekat dengan Allah, dan saya ridho kepada Allah. Nikmat sekali rasanya. Namun pada saat saya kembali kepada kehidupan bermasyarakat dengan manusia, saya mulai merasa cemas, ketakutan, emosi, dan hilang rasa trust kepada orang. Seolah-olah saya juga merasa tidak dekat jadinya dengan Allah. Nah, apa yang terjadi pada sahabat ini, Ustadz? Ya, itu sebetulnya kekuasaan relatif. Ketika kita menjadi bos di sebuah kantor, di mana kita merasa paling berkuasa, sehingga kita bisa mengatur hidup itu berjalan sesuai dengan kehendak kita. Oke? Atau kita sebagai suami atau ayah dalam sebuah rumah tangga, dan kita merasa bisa mengatur istri kita, bisa mengatur anak-anak kita, maka karena kekuasaan yang kita miliki, kita merasa bisa mengatur segala sesuatunya. Kalau kita bandingkan dengan keadaan orang tersebut berada di tengah lautan, di mana dia tidak bisa mempunyai kekuasaan apapun untuk mengatur segala sesuatunya. Ombak nggak bisa diatur, angin nggak bisa diatur, benar nggak? Cuaca nggak bisa diatur, ikan yang berseliweran nggak bisa diatur. Ketika dia kehilangan kekuasaan untuk mengatur segala sesuatunya, barulah kita merasa diri kita sangat kecil dan bisa merasakan bahwa ada Allah yang maha besar yang mengatur segala sesuatunya. Kadangkala kalau bahasa kita zaman SD itu kayak katak di bawah tempurung tuh. Kalau kita merasa bahwa kekuasaan kita suki itu misalnya kita di kantor jadi orang yang paling topnya, kita merasa bisa mengatur, ya di situ di kantor itu kita bisa mengatur, benar nggak? Inilah kekuasaan yang kita miliki membuat kita terlena sehingga kita merasa bisa mengatur segala sesuatunya yang berada di bawah kekuasaan kita. Tapi begitu kita keluar dari tempurung tersebut, kita melihat betapa kecilnya diri kita dibandingkan dengan betapa besarnya kekuasaan di luar diri kita yang tidak bisa kita atur. Nah, gitu, Fit. Baik Ustadz, sebaiknya memang sahabat kita ini selalu ridho kepada Allah dimanapun dan kapanpun ya Ustadz. Nah, betul. Kalau kita mulai merasakan betapa kecilnya diri kita, betapa tidak berdayanya diri kita, maka kita mulai memahami bahwa percuma kalau dalam kitab Al-Hikam yang ditulis oleh Ibnu Athaillah mengatakan, seberapa keras pun kemauanmu, engkau tidak akan pernah bisa menerobos pagar takdir yang telah ditetapkan untuk dirimu. Ini men, redo aja, kita nggak punya kemampuan untuk ngatur semuanya. Kadang-kadang orang membuat penekanan, membuat pemahaman yang diperkuat untuk dirinya. Ada istilah-istilah kalau anak zaman sekarang tuh, sabarku setipis tisu. Nah, itu berarti dia membuat penekanan atau membuat
penguatan ke dalam dirinya sendiri. Seakan-akan sabarnya cuma setipis tisu. Padahal Allah telah memberikan kepada kita kemampuan yang luar biasa untuk menjalankan sabar tersebut. Ingat, ini adanya di misalnya ya, di tafsir Ibnu Katsir, atas surat Yusuf ayat 33. Nabi Yusuf alaihissalam, beliau tahu persis bahwa di dalam dirinya itu ada jasad, ada nyawa, ada ruh. Sehingga Nabi Yusuf waktu itu berdoa kepada Allah. Ini adanya di tafsir Ibnu Katsir ya. Nabi Yusuf mengatakan, wahai Allah, kalau engkau biarkan aku, maka niscaya nafsuku akan mengikuti tipu daya mereka. Nah ini. Sungguh Allah tidak ada mudarat dan manfaat yang dapat terjadi kecuali dengan izinmu Allah, dengan kehendakmu Allah. Maka tolonglah aku dalam urusan ini. Jadi Nabi Yusuf tahu persis bahwa di dalam dirinya itu nafsu akan terus mendorong dirinya untuk melakukan maksiat. Benar ya? Dan yang berdoa itu adalah rohnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mengatakan, wahai Allah, kalau engkau biarkan aku, maka niscaya nafsuku akan mengikuti tipu daya mereka. Tidak ada mudarat, tidak ada manfaat yang terjadi kecuali dengan izin dan kehendak-Mu, wahai Allah. Oleh karena itu, tolonglah aku. Ibnu Athaillah mengatakan, ini adanya dalam kitab Iqazul Himam, ditulis oleh Syekh Ibnu Ajibah. Ini adalah syarah dari kitab Al-Hikam. Ibnu Athaillah mengatakan, berhentilah segala rencana-rencanamu itu, kalau rencanamu itu bukan berasal, tidak merupakan kehendaknya Allah. Karena engkau akan sia-sia dengan segala macam upaya dan rencanamu itu. Jadi tugas kita adalah bagaimana kita memahami kehendaknya Allah. Nah ini. Kalau kita memahami kehendaknya Allah, maka ketika kita jalani hidup ini, kita akan merasa apapun hasil dari upaya yang kita lakukan itu, kita merasa bahagia karena apa yang kita lakukan sesuai dengan kehendaknya Allah. Nah, sehingga dengan demikian sebetulnya kita bisa mencapai satu level dari keimanan ini, yaitu level redha. Inilah sebetulnya yang akan membawa kehidupan kita. Ya ayyatuhal nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Kalau kita selalu redha dalam menjalani hidup ini, maka Allah pun akan redha kepada kita. Sebetulnya Ibnu Athaillah mengambil dasarnya ini dari perkataannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita percuma ngabisin tenaga, ngabisin emosi kalau apa-apa yang terjadi di sekeliling kita, lalu kita marah. Kita nggak bisa merubah keadaan dengan marah-marah. La taqadzab walakal jannah. Ingat gak di episode yang sebelumnya? Jangan marah, kata Rasulullah SAW, maka engkau akan masuk surga. Marah kita terhadap sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan kehendak kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan. Karena yang terjadi bukanlah kehendak kita, tapi yang terjadi adalah kehendaknya Allah. Kehendak kita baru akan terjadi kalau kehendak kita itu sama dengan kehendaknya Allah. Itu sebabnya dalam ilmu tasawuf, kesuksesan yang kita raih, keberhasilan yang kita raih, semata-mata karena apa yang kita perjuangkan itu sama dengan apa yang dikehendaki Allah. Gitu, Fit. Baik Ustadz. Nah dulu Ustadz di episode lalu episode udah lama, pernah mengatakan bahwa apabila jasad dan nyawa sedang bermaksiat, maka ketika itu ruh itu menjerit, bahkan menangis. Ustadz, ketika jasad dan nyawa bersekongkol, maka pertahanan kita satu-satunya hanyalah ruh kan. Jadi bagaimana cara kita memanggil atau menyapa ruh kita itu Ustadz? Nah, ini contoh yang paling tepat adalah contoh kisah Nabi Yusuf. Ini contoh paling tepat. Karena ini Nabi loh levelnya, Nabi Yusuf alaihissalam loh. Ini keturunan Nabi, menurunkan Nabi, udah top banget dah keren dia. Tapi bahkan Nabi Yusuf alaihissalam sendiri, ini adanya di dalam tafsir Ibnu Katsir tadi ya, surat Yusuf ayat 33. Nabi Yusuf berdoa kepada Allah, wahai Allah, engkaulah Tuhan meminta pertolongan. Nah ini. Jangan biarkan aku mengikuti nafsu diriku. Karena kalau engkau biarkan aku mengikuti nafsu diriku, niscaya aku akan mengikuti tipu daya mereka. Dan sungguh aku akan termasuk orang-orang yang bodoh. Ini. Jadi kita ini level Nabi loh. Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau itu paham betul mengenal dirinya.
Kalau nafsu dan jasad telah bersekongkol, bersekutu, maka ruh tidak punya kekuatan lain selain meminta pertolongan kepada Allah. Maka ruh yang menjerit tadi, kita doa sama Allah, kita minta sama Allah pertolongan kepada Allah agar Allah menolong kita, menjauhkan diri kita dari perbuatan dosa yang akan kita buat tersebut. Kita bilang sama Allah, kalau engkau biarkan nafsuku menguasai diriku, niscaya aku akan mengikuti tipu daya setan dan niscaya aku akan termasuk orang-orang yang bodoh. Nah, insya Allah kalau kita mengundang pertolongannya Allah, nanti Allah akan tolong kita. 1001 cara Allah akan hindarkan kita, jauhkan kita dari perbuatan maksiat, dari perbuatan dosa tersebut. Gitu, Wid. Terakhir Ustadz, emosi. Sahabat kita ini mempunyai emosi dan temperamen yang tinggi. Dalam hitungan detik, dia bisa destruktif. Nah, bagaimana caranya Ustadz dalam hitungan detik yang krusial itu, dia bisa menurunkan temperaturnya lah katakanlah, turun langsung ke bawah Ustadz. Ya kayak Ustadz yang tersenyum terus gitu loh Ustadz. Nah, itu ada hadisnya kalau itu. Kalau lagi marah, tentu kita langsung ucapkan astagfirullahaladzim. Kalau masih belum hilang juga, kalau posisi kita lagi marah berdiri, hadisnya mengatakan duduklah engkau. Kalau duduk masih juga kita astagfirullahaladzim, masih duduk masih panas juga, maka berbaringlah engkau. Nah, kita astagfirullahaladzim, kalau belum juga, udah berdiri. Jangan, berarti itu ada setan yang godain gitu. Berdiri, ambil wudhu, habis ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Insya Allah dengan sholat 2 rakaat, wudhu itu akan menyejukkan diri kita, sedangkan marah itu adalah setan yang api panas, maka kemudian kita sholat. Dengan sholat itu kemudian kita memberikan peluang untuk ruh kita kembali menguasai diri kita dan mengalahkan nafsu yang mendorong kita untuk marah. Gitu, Fit. Ya intinya memang harus selalu ingat kepada Allah, menyebut nama Allah, berjalan beriringan dengan Allah. Terima kasih Ustadz atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. شكرا لك على مشاهدة الفيديو.